Pelabuhan Bakauheni yang seharusnya menjadi nadi kehidupan, tempat orang berlalu lalang menuju harapan baru, justru berubah menjadi sarang ketakutan. Siapapun yang datang, entah sopir truk, pedagang kecil, hingga penumpang kapal, pasti merasakan dinginnya hawa teror. Bukan dari laut yang luas, melainkan dari sosok yang namanya sudah menjadi momok, Agus Gondrong. Tubuhnya besar, rambut gondrong terurai liar, matanya tajam penuh ancaman. Di setiap sudut pelabuhan, orang berbisik menyebut namanya. Ia dan gerombolannya seperti bayangan hitam yang menguasai jalanan, memalak setiap kendaraan, merampas keuntungan pedagang, dan memaksa semua orang tunduk. Mereka yang berani melawan, hilang tanpa jejak, seperti ditelan gelombang Selat Sunda. Suatu sore yang mendung, pelabuhan dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan yang hendak menyeberang. Di tengah keramaian itu, Agus Gondrong dan anak buahnya berjalan dengan langkah congkak. Tangannya menunjuk sopir truk yang baru datang, lalu dengan kasar meraih kerah bajunya. "Setoran mana?" hardiknya, membuat wajah sopir pucat pasi. Uang receh dan lembaran lusuh dipaksa keluar dari saku tanpa ada belas kasihan. Para pedagang hanya bisa menunduk, berpura-pura sibuk membereskan dagangan. Mereka tahu, satu tatapan mata saja bisa membuat celaka. Suara tawa kasar para preman bercampur dengan jeritan samar para korban, seperti paduan suara kelam yang sudah terlalu lama menghantui pelabuhan itu. Di kejauhan, seorang ibu pedagang ikan menggenggam erat kantong kecil berisi uang hasil jualan. Matanya berkaca-kaca, takut kalau sebentar lagi dirampas. "Andai ada yang bisa menolong kami," gumamnya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh deru kapal yang merapat. Tapi semua orang tahu, tak ada yang berani menentang kekuasaan Agus Gondrong. Hari demi hari, pelabuhan semakin tercekik. Rakyat kecil seperti hidup di bawah bayang-bayang setan jalanan. Keberanian seolah sudah mati, digantikan rasa pasrah yang membeku di dada setiap orang. Bahkan polisi yang berjaga pun menutup mata, entah karena takut atau karena sudah kenyang disuap. Langkah-langkah Agus Gondrong terdengar seperti guntur yang menggetarkan tanah pelabuhan. Ia merasa dirinya raja, dan memang, siapapun yang ada di sana harus mengakui kenyataan itu. Sementara langit sore makin gelap, pelabuhan Bakauheni tampak seperti panggung besar di mana ketakutan adalah lakon utama. Tak seorang pun tahu bahwa di balik kelamnya hari itu, seorang lelaki muda akan segera datang, seorang security baru bernama Anto, yang kelak akan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Namun untuk saat ini, bayangan hitam Agus Gondrong masih begitu pekat, menutup seluruh langit pelabuhan Bakauheni. Di tengah kegelapan yang menyelimuti pelabuhan Bakauheni, sebuah bas tua dari arah Bandar Lampung berhenti perlahan di terminal kecil dekat gerbang pelabuhan. Dari dalam, seorang pemuda dengan tubuh tegap namun sederhana turun sambil menenteng tas ransel lusuh. Dialah Anto, lelaki muda yang baru saja diterima sebagai security pelabuhan. Wajahnya keras, namun tatapannya jernih, menyiratkan keteguhan hati yang tak mudah goyah. Angin laut yang asin menerpa wajahnya, seolah menyambut kedatangannya. Anto berdiri sejenak, mengamati hiruk-pikuk pelabuhan. Ia melihat para sopir truk yang wajahnya penuh lelah, pedagang kecil yang berusaha bertahan, serta tatapan mata was-was yang menoleh ke segala arah. Hatinya langsung terusik, suasana ini bukan sekadar kesibukan pelabuhan, tapi seperti sebuah kota kecil yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Langkah Anto membawa dirinya ke pos keamanan. Seragamnya masih baru, sedikit longgar di bahu, tapi dipakainya dengan penuh kebanggaan. Ia disambut rekan-rekan security yang lain, namun dari cara mereka bicara, Anto merasakan ada yang aneh. Nada suara mereka lirih, penuh kehati-hatian, seolah ada sesuatu yang tak boleh disebut dengan lantang. "Kalau kau ingin betah kerja di sini," bisik salah seorang senior sambil melirik kanan-kiri, "jangan pernah ikut campur urusan orang-orang itu." Anto mengerutkan kening, mencoba memahami maksudnya. Namun sebelum ia bertanya lebih jauh, suara keras dari kejauhan membuat semua orang terdiam. Di dermaga, Agus Gondrong dan anak buahnya tengah mengamuk karena seorang pedagang enggan menyerahkan setoran. Anto melihat dengan jelas bagaimana sang preman menarik kasar keranjang ikan, menendang lapak, hingga sang pedagang jatuh tersungkur. Orang-orang di sekitar hanya menonton dengan wajah takut. Darah Anto berdesir, ia menggenggam erat tinjunya, mencoba menahan diri. Naluri keadilannya berontak, tapi ia sadar baru hari ini dirinya resmi bertugas. Namun di dalam hati, suara masa lalunya menggema, wajah ayahnya yang dulu dianiaya preman kampung karena menolak membayar uang keamanan.
Luka itu belum sembuh, dan kini seperti dipaksa terbuka kembali. Jadi inilah kenyataan yang harus kuhadapi, gumamnya lirih. Mata Anto menatap tajam ke arah Agus Gondrong, sosok yang tampak bagaikan raja jalanan. Dalam dirinya, sebuah tekad mulai tumbuh, jika pelabuhan ini harus dibersihkan, maka ia tak boleh tinggal diam. Tanpa disadari, langkah Anto hari itu adalah awal dari pertarungan panjang yang kelak akan mengguncang Bakauheni. Di saat semua orang tunduk pada bayangan hitam, muncullah seorang penjaga pelabuhan yang berani menantang takdir. Dan pertemuan pertama dengan teror bernama Agus Gondrong, baru saja dimulai. Hari pertama Anto resmi bertugas sebagai security pelabuhan seharusnya menjadi awal yang biasa saja. Namun takdir berkata lain, baru saja ia melakukan patroli di area parkir truk, matanya tertuju pada keributan kecil. Beberapa preman sedang mengelilingi seorang sopir truk yang baru datang dari Jawa. Sopir itu gemetar, mencoba menjelaskan bahwa ia belum sempat menukar uang, tapi para preman tak peduli. Kalau nggak bayar sekarang, trukmu nggak bakal lewat. Teriak salah satu dari mereka sambil menghantam pintu truk dengan kaki. Sopir itu hampir menangis, wajahnya pucat pasi. Anto yang berdiri tak jauh, merasakan darahnya mendidih. Kakinya melangkah cepat mendekat, meski beberapa security lain hanya memalingkan wajah, pura-pura tak melihat. Cukup, suara Anto menggelegar, membuat para preman menoleh. Ini pelabuhan, bukan kandang kalian. Biar sopir bekerja, jangan ganggu. Katanya dengan nada tegas. Seketika suasana hening, hanya tersisa suara ombak yang menghantam dermaga. Para preman itu saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Lihat, ada jagoan baru. Salah satunya mengejek. Salah seorang mendekat, mendorong dada Anto dengan kasar. Kau security baru? Iya. Belajar dulu aturan di sini sebelum sok jadi pahlawan. Ancaman itu jelas, dan Anto bisa merasakan hawa panas kebencian yang menyelimuti mereka. Anto menahan tangannya yang hampir melayang. Ia tahu, jika ia melawan saat itu juga, maka masalah akan makin besar. Namun sikap diamnya bukan berarti takut. Ia berdiri tegak, menatap mata para preman satu persatu, seolah menantang, aku tak akan mundur. Sopir truk itu akhirnya bisa lolos, meski wajahnya masih pucat penuh ketakutan. Kabar keberanian Anto menyebar cepat di kalangan pelabuhan. Pedagang dan sopir mulai berbisik tentang security baru yang berani melawan geng Agus Gondrong. Namun kabar itu juga sampai ke telinga sang penguasa jalanan. Dan bagi seorang raja jalanan, keberanian semacam itu hanya berarti satu hal, ancaman yang harus dihancurkan. Sore harinya, saat Anto berjalan menuju pos, ia mendengar langkah-langkah berat mendekat. 4 orang anak buah Agus menghadangnya. Salah satunya mendekat sambil tersenyum miring. Bos kami ingin kenalan sama kau. Kalau kau pintar, jangan coba-coba ikut campur lagi. Di sini, yang berkuasa bukan seragammu, tapi rambut gondrong bos kami. Anto hanya terdiam, tapi dalam hatinya ia sudah tahu, perjalanannya di pelabuhan ini tak akan pernah mudah. Ancaman pertama telah datang, dan itu hanyalah permulaan dari badai besar yang akan mengguncang Bakauheni. Malam itu, setelah seharian bertugas, Anto duduk sendirian di tepi dermaga. Lampu-lampu pelabuhan berkelip samar, diterpa angin laut yang menusuk dingin. Tatapannya kosong ke arah gelombang hitam yang bergulung, tapi pikirannya jauh melayang ke masa lalu. Bayangan wajah ayahnya muncul jelas, seolah baru kemarin kejadian itu terjadi. Ia masih ingat betul, ayahnya seorang nelayan sederhana di kampung pesisir. Malam itu, pulang dari laut dengan hasil tangkapan tak seberapa, ayahnya dihadang segerombolan preman. Mereka memaksa uang setoran. Ayahnya menolak, dengan suara tegas tapi penuh ketakutan. Balasannya, sebuah pukulan keras menghantam wajah ayahnya, lalu tendangan demi tendangan meremukkan tubuh tuanya. Anto, yang saat itu masih belia, hanya bisa menangis dari kejauhan, menyaksikan ayahnya dihajar hingga terkapar. Sejak malam itu, hidup mereka berubah. Ayahnya jatuh sakit, tubuhnya tak pernah lagi sekuat dulu. Ibunya harus banting tulang, sementara Anto kecil berjanji dalam hati, kelak, ia akan berdiri melawan siapapun yang menindas rakyat kecil. Sumpah itu ia genggam erat, meski bertahun-tahun ia pendam dalam diam. Kini, melihat sepak terjang Agus Gondrong dan anak buahnya di pelabuhan, luka lama itu kembali menganga. Rasanya seperti pisau yang disayatkan lagi di dada. Anto mengepalkan tangan, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ayah,
kali ini aku takkan diam. Aku akan lawan, meski harus sendiri, bisiknya tertiup angin laut. Di pos keamanan, rekan-rekan kerjanya masih menganggap Anto naif. Mereka menasihati agar ia berhenti mencari masalah. Kau tak tahu siapa yang kau hadapi. Agus Gondrong bukan sekadar preman, dia punya kaki di mana-mana. Orang sini sudah terbiasa hidup begini. Jangan bikin hidupmu singkat, tuh, ujar salah satu senior dengan wajah cemas. Namun bagi Anto, kata-kata itu hanya menambah bara semangat. Ia sadar, ketakutan itulah yang membuat Agus Gondrong terus berkuasa. Jika semua orang memilih diam, maka teror itu akan abadi. Ia tak ingin hidup dalam dunia yang sama seperti masa kecilnya, dunia di mana orang baik selalu diinjak-injak. Malam kian larut, tapi Anto tak bisa tidur. Suara ombak seakan berubah jadi bisikan masa lalu, memanggilnya untuk menuntaskan dendam lama. Luka yang membekas di hatinya kini menjadi sumber kekuatan. Ia tak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tapi ia yakin satu hal, perjuangan melawan kegelapan baru saja dimulai. Di kejauhan, suara tawa kasar para preman yang masih berkeliaran di pelabuhan terdengar menusuk telinganya. Anto menatap ke arah suara itu, sorot matanya penuh tekad. Agus Gondrong, cepat atau lambat, aku akan datang padamu. Pagi itu, suasana pelabuhan tampak ramai seperti biasa. Kapal-kapal merapat, sopir truk berebut antrean, dan pedagang kecil sibuk menawarkan dagangan mereka. Namun di balik keramaian itu, Anto mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan-tatapan orang kepadanya berubah. Ada rasa segan, ada pula secercah harapan yang diam-diam terselip di mata mereka. Seolah-olah keberaniannya kemarin saat menolong sopir truk telah menjadi buah bibir. Seorang pedagang tua menghampirinya dengan langkah gontai. "Nak, kau security baru itu?" "Iya." Suaranya bergetar, matanya penuh keraguan. Anto mengangguk. Pedagang itu menarik napas panjang sebelum akhirnya berbisik, "Semoga kau bisa bertahan. Kami di sini sudah terlalu lama hidup dalam teror." Agus Gondrong tak pernah puas. Setiap hari, ada saja yang diambil darinya. Tak lama, seorang ibu penjual nasi ikut bergabung. Ia menundukkan kepala, tangannya gemetar menggenggam uang receh hasil jualan. "Kami sudah bosan hidup seperti ini. Semua hasil jerih payah kami habis diambil. Kalau melawan, kami dihajar. Kalau diam, kami tetap kelaparan. Apa tidak ada yang bisa menghentikan mereka, Nak?" Suaranya lirih, namun jelas mengandung luka mendalam. Anto terdiam. Ia menatap wajah-wajah letih di hadapannya, para pedagang, sopir, bahkan anak-anak kecil yang tumbuh besar dengan ketakutan. Kata-kata mereka bagai belati yang menusuk hatinya. Teror itu nyata, bukan sekadar cerita yang ia dengar. Dan kini, rakyat kecil menaruh harapan di pundaknya. Siang menjelang, semakin banyak orang yang diam-diam menghampiri Anto. Ada yang hanya menepuk bahunya singkat, ada pula yang berbisik cepat sebelum buru-buru pergi, takut terlihat oleh mata-mata preman. Mereka semua menceritakan penderitaan yang sama, pemerasan, ancaman, pemukulan. Semakin lama, semakin jelas bagi Anto bahwa Agus Gondrong bukan sekadar preman biasa, dia adalah penguasa bayangan pelabuhan. Sore harinya, Anto kembali duduk di dermaga, merenungkan semua yang ia dengar. Angin laut bertiup kencang, membawa bau asin yang pekat. Dalam benaknya, wajah ayahnya kembali muncul, bercampur dengan wajah-wajah rakyat kecil yang kini menaruh harapan padanya. "Aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku tak boleh jadi pengecut," gumamnya, suaranya tenggelam oleh debur ombak. Namun di balik semangat itu, Anto sadar risiko yang menantinya. Agus Gondrong pasti sudah mendengar kabar keberaniannya. Dan jika sang preman menganggapnya ancaman, maka hidupnya tak akan pernah lagi tenang. Malam mulai turun. Di sudut-sudut pelabuhan, suara tawa kasar geng Agus Gondrong masih terdengar, seperti lolongan serigala yang menguasai hutan. Anto menatap gelapnya langit, dadanya bergetar menahan emosi. Ia tahu badai besar sedang mendekat. Teror yang selama ini membelenggu orang banyak, kini sedang bergerak perlahan ke arahnya. Hari itu, matahari baru saja naik ketika Anto bersiap berjaga di pintu masuk pelabuhan. Udara terasa lebih panas dari biasanya, bukan karena teriknya cuaca, melainkan karena firasat buruk yang terus menghantui hatinya. Benar saja, belum lama ia berdiri, 3 orang preman datang menghampiri dengan langkah congkak. Wajah mereka menyeringai penuh ejekan, dan salah satunya membawa buku catatan lusuh yang disebut-sebut sebagai daftar setoran keamanan. "Woi, anak baru,
Seru salah satu dari mereka sambil menepuk-nepuk dada Anto. Kalau mau kerja tenang di sini, kau harus tahu aturan. Semua security setor ke bos kami. Kau juga nggak boleh beda. Ayo, keluarkan uangmu. Ucapan itu terdengar seperti perintah mutlak. Anto terdiam, namun dalam dadanya ada badai yang berkecamuk. Ia tahu inilah ujian yang tak bisa ia hindari. Jika ia menyerah sekarang, maka semua harapan rakyat kecil akan sirna. Dengan tatapan tajam, ia menjawab pelan namun tegas, "Aku dibayar untuk menjaga pelabuhan, bukan untuk mengisi perut preman. Jadi kalau kalian minta setoran, maaf, kalian salah orang." Sejenak, suasana hening. Para preman itu saling pandang, lalu meledak dengan tawa kasar. "Berani sekali mulutmu," salah satu dari mereka mendesis. Wajahnya berubah garang, tangannya terangkat hendak menamparkan Anto. Tapi Anto cepat menahan, menggenggam pergelangan tangan si preman dengan kuat. Mata mereka bertemu, dua dunia saling menantang. Beberapa pedagang yang melihat kejadian itu langsung berhenti beraktivitas. Ada yang menutup mulut, ada yang menunduk, ada pula yang berbisik lirih, "Ya Tuhan, anak muda itu pasti celaka." Mereka tahu, menolak setoran preman sama saja menandatangani surat mati. Namun di balik rasa takut, ada secercah kagum yang muncul di mata mereka. "Kalau kau keras kepala, jangan menyesal kalau hidupmu berakhir cepat," ancam salah seorang preman dengan nada dingin. Mereka lalu pergi sambil meludah ke tanah, meninggalkan tatapan penuh kebencian ke arah Anto. Ancaman itu jelas, ini baru permulaan. Anto menarik napas panjang, mencoba meredakan degup jantungnya yang masih memburu. Ia sadar tindakannya barusan adalah garis pemisah antara keberanian dan kematian. Tapi ia tidak menyesal, ia lebih baik jatuh melawan, daripada hidup menjadi pengecut yang berlutut di hadapan kezaliman. Di kejauhan, langit mulai mendung, awan hitam menggulung perlahan. Bagi Anto, itu seperti pertanda, badai besar sudah benar-benar akan datang. Dan badai itu bernama Agus Gondrong. Sore itu, pelabuhan Bakauheni seakan menahan napas. Awan kelabu bergelayut rendah, ombak menghantam dermaga dengan suara bergemuruh. Anto baru saja selesai berkeliling ketika suara gaduh terdengar dari arah gerbang utama. Orang-orang berdesakan, menyingkir ke pinggir jalan. Dari tengah kerumunan itu, muncullah sosok yang selama ini hanya ia dengar dari bisik-bisik, Agus Gondrong. Tubuhnya tegap, tinggi besar, dengan rambut panjang terurai hingga bahu. Matanya merah menyala bagai bara, sorotnya dingin namun penuh amarah. Langkahnya berat, setiap pijakan terasa seperti guntur yang menghentak tanah. Di belakangnya, belasan anak buah mengikuti dengan wajah sombong. Semua orang yang melihat segera menunduk, tak ada yang berani menatap langsung. Anto berdiri tegak di pos jaga, menanti dengan dada yang berdegup keras. Ia tahu, inilah saatnya. Agus Gondrong mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. Wajahnya hanya berjarak sejengkal, aroma tembakau dan keringat bercampur jadi satu. "Kau yang namanya Anto?" "Iya." Security baru yang sok berani itu. Suaranya berat, seperti guru di langit mendung. "Benar, dan aku hanya melakukan tugasku," jawab Anto dengan tenang, meski di dalam dadanya badai berkecamuk. Matanya tak bergeming, menatap langsung ke arah sang preman. Sejenak suasana sepi, hanya angin laut yang berdesir di antara mereka. Agus Gondrong terkekeh, lalu tiba-tiba wajahnya berubah dingin. Ia meraih keras seragam Anto dengan kasar, menariknya ke depan. "Dengar baik-baik, anak muda. Pelabuhan ini bukan milikmu. Semua orang di sini tunduk padaku. Kalau kau ingin hidup lebih lama, keluar dari sini sekarang juga, atau aku yang akan mengurus hidupmu." Kata-katanya seperti racun yang menetes ke dalam telinga. Orang-orang yang menyaksikan menahan napas. Ada yang berbisik, "Anto celaka kali ini," ada pula yang memejamkan mata, tak sanggup melihat bagaimana seorang security berhadapan langsung dengan penguasa jalanan. Namun Anto tak bergerak sedikit pun. Ia membiarkan kerahnya ditarik, tapi suaranya tetap tegas, "Aku tak takut padamu. Aku di sini untuk menjaga, bukan untuk tunduk." Agus Gondrong terdiam sesaat, lalu melepaskan Anto dengan dorongan keras hingga hampir terjatuh. Tawa kasar keluar dari mulutnya, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Baiklah, kalau begitu, bersiaplah. Kau sudah menandatangani surat matimu sendiri." Ia berbalik, meninggalkan Anto dengan tatapan penuh amarah yang menjanjikan badai. Langit semakin gelap, angin laut bertiup kencang. Di dada Anto, ketegangan bercampur dengan tekad yang semakin mengeras.
Pertemuan pertama dengan sang preman telah berakhir, tapi ia tahu, ini hanyalah awal dari perang panjang yang akan mengguncang pelabuhan Bakauheni. Malam itu, pelabuhan Bakauheni mulai sepi. Kapal terakhir telah berangkat, dan hanya suara debur ombak serta derit tiang bendera yang terdengar di udara. Anto berjalan sendirian melewati lorong kecil menuju kos sederhana tempat ia tinggal. Seragamnya masih melekat, wajahnya lelah setelah hari panjang yang penuh ketegangan. Namun dalam hatinya, peringatan Agus Gondrong terus terngiang, membuat malam terasa semakin mencekam. Ketika ia melewati gudang kosong di dekat pelabuhan, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Anto menoleh, tapi gelap hanya menampilkan bayangan samar. Lalu, dari arah kanan, dua sosok muncul. Dari kiri, tiga lagi. Dalam sekejap, ia sudah terkepung oleh 5 orang anak buah Agus Gondrong. Wajah mereka menyeringai, dengan mata penuh kebencian. "Bos kami titip salam," kata salah satu dengan suara dingin. Tanpa aba-aba, sebatang kayu menghantam punggung Anto. Tubuhnya terhuyung, rasa perih menjalar, tapi ia cepat bangkit. Tinju lain mendarat di rahangnya, membuat bibirnya pecah. Darah terasa asin di lidahnya, namun matanya tetap menyala, tak menunjukkan rasa takut. Pertarungan tak seimbang itu pun pecah. Anto melawan sebisanya, menangkis 1-2 pukulan, membalas dengan tendangan keras ke perut lawan. 1 orang roboh, tapi 3 lainnya langsung menyerbu bersamaan. Hantaman demi hantaman menghujani tubuhnya, membuatnya tersungkur ke tanah. Meski begitu, ia bangkit lagi, berdiri goyah namun penuh perlawanan. Dari kejauhan, beberapa warga diam-diam menyaksikan. Mereka ingin menolong, tapi rasa takut membekukan langkah. "Kasihan dia, tapi kalau kita ikut campur, kita semua bisa mati," bisik seorang bapak tua. Air mata seorang pedagang perempuan jatuh tanpa suara, melihat satu-satunya orang yang berani melawan kini dihajar tanpa ampun. Anto jatuh berulang kali, namun setiap kali tubuhnya menyentuh tanah, bayangan wajah ayahnya, ibunya, dan rakyat kecil pelabuhan terbayang di benaknya. "Aku tidak boleh kalah, aku tidak boleh menyerah." Dengan sisa tenaga, ia menggenggam sebuah batu kecil dan melempar ke arah salah satu preman, membuatnya tersungkur. Sisanya mundur sejenak, terkejut melihat keteguhan hati seorang diri melawan mereka semua. "Cukup untuk malam ini," geram salah satu preman yang tampaknya memimpin. "Katakan pada dirimu sendiri, Anto, ini baru peringatan. Kalau masih berani melawan bos kami, lain kali kau tak akan pulang hidup-hidup." Mereka lalu pergi, meninggalkan Anto yang tergeletak penuh luka di jalanan gelap. Dengan sisa tenaga, Anto berusaha bangkit. Tubuhnya remuk, darah mengalir di wajah, tapi sorot matanya tetap sama, keras, membara, penuh tekad. "Agus Gondrong, kau boleh kirim semua anak buahmu, tapi aku tak akan mundur," bisiknya parau, sebelum perlahan melangkah menuju kosnya, meninggalkan jejak darah di sepanjang jalan. Malam itu, pelabuhan Bakauheni menyaksikan lahirnya tekad yang tak akan pernah padam. Pagi hari, pelabuhan kembali riuh dengan aktivitas. Namun di antara hiruk-pikuk, kabar tentang pengeroyokan terhadap Anto semalam menyebar cepat seperti api yang menjilat daun kering. Orang-orang berbisik, menunduk saat menceritakan bagaimana security baru itu dihajar habis-habisan oleh anak buah Agus Gondrong, namun tetap pulang dengan langkah terlatih. Bagi banyak orang, keberanian itu lebih dari sekadar cerita, itu adalah cahaya kecil di tengah kegelapan. Anto muncul di pelabuhan dengan wajah penuh luka. Bibirnya pecah, pipinya lebam, dan jalannya sedikit terpincang. Tapi ia tetap mengenakan seragam security dengan tegak, menandakan bahwa tugasnya tidak berhenti hanya karena tubuhnya babak belur. Warga yang melihatnya merasa campur aduk, antara iba, takut, sekaligus kagum. Seorang pedagang ikan diam-diam menghampirinya. "Nak, kau sudah banyak berkorban. Kalau kau tak sanggup lagi, tak apa. Kami mengerti," ucapnya lirih sambil menyelipkan sebungkus nasi kecil ke tangan Anto. Anto menatap pedagang itu, lalu tersenyum meski wajahnya sakit. "Selama aku masih bisa berdiri, aku tak akan berhenti." Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang. Perlahan, para pedagang kecil yang selama ini bungkam mulai menunjukkan simpati. Ada yang memberinya air, minum, ada yang menepuk bahunya dengan penuh hormat, bahkan ada sopir truk yang berani berkata, "Kalau semua orang seperti kau, mungkin kami sudah lama bebas dari bajingan itu." Dukungan itu memang sederhana, tapi bagi Anto, itu adalah kekuatan besar.
Ia merasakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya sendirian. Meski mereka tidak bisa ikut melawan secara langsung, kepercayaan yang diberikan rakyat kecil membuat tekadnya semakin mengeras. Kini, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya atau luka masa lalu, melainkan untuk semua orang di pelabuhan ini. Namun, di balik dukungan itu, terselip rasa takut yang tak bisa dihapuskan. Malam sebelumnya hanyalah peringatan. Semua tahu, jika Agus Gondrong benar-benar turun tangan, taruhannya bukan sekadar luka, tapi nyawa. Meskipun begitu, rakyat kecil tetap diam-diam memberi semangat, karena mereka tahu, hanya Anto yang berani berdiri di hadapan sang penguasa bayangan. Sore itu, Anto duduk di pos jaga sambil menatap laut. Seorang anak kecil tiba-tiba mendekat, membawa seikat bunga liar. "Om, ini buat Om. Biar cepat sembuh," katanya polos. Anto tertegun, matanya memanas. Ia menggenggam bunga itu erat, seakan menggenggam doa semua orang yang berharap pelabuhan terbebas dari teror. Di hatinya, Anto berbisik, "Aku tidak akan mengecewakan kalian." Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, sinarnya yang merah darah seolah menjadi saksi bahwa perjuangan baru saja mendapatkan bahan bakarnya, dukungan dari rakyat kecil yang selama ini hidup dalam ketakutan. Malam itu, Anto duduk sendirian di pos jaga, memandangi laut yang gelap. Luka di wajah dan tubuhnya masih perih, namun pikirannya justru semakin tajam. Ia tahu, bertahan saja tidak cukup. Jika hanya menunggu, ia akan terus menjadi sasaran, dan rakyat kecil tetap hidup dalam ketakutan. "Aku harus menyerang balik. Aku harus membuat mereka tahu, pelabuhan ini bukan milik preman," batinnya penuh bara. Dengan tenang, ia mulai menyusun strategi. Ia menghafal pola pergerakan anak buah Agus Gondrong, siapa yang berjaga di dermaga, siapa yang memeras sopir truk, siapa yang menguasai gudang. Semua dicatat dalam kepalanya. Anto bukan sekadar security biasa, latar belakangnya sebagai mantan anggota Satpam Pelabuhan di Jakarta memberinya keahlian membaca situasi dan merancang langkah. Esok harinya, Anto mulai bergerak secara diam-diam. Ia menghampiri beberapa sopir truk dan pedagang yang sudah memberinya dukungan. "Aku butuh bantuan kalian, bukan untuk berkelahi, tapi untuk mengamati. Catat siapa yang datang, siapa yang pergi, dan kapan mereka beraksi," katanya. Meski takut, beberapa orang mengangguk. Bagi mereka, ini pertama kalinya ada harapan untuk melawan. Tak butuh lama, informasi mulai terkumpul. Anto tahu bahwa setiap malam, dua orang anak buah Agus selalu menunggu di gudang untuk memungut uang keamanan dari para pedagang yang menyimpan barang di sana. Malam itu juga, ia memutuskan untuk bertindak. Bukan frontal, tapi dengan cara yang membuat mereka sadar bahwa ketakutan tidak lagi berpihak pada mereka. Saat dua preman itu datang, Anto sudah menunggu di balik bayangan. Begitu mereka membuka pintu gudang, sebatang kayu melayang tepat ke pergelangan tangan salah satunya. Senjata jatuh, disusul teriakan kesakitan. Sebelum yang lain sempat bereaksi, Anto muncul dengan tatapan penuh amarah. "Katakan pada bosmu, Bakauheni bukan lagi tempatnya," ucapnya dingin sebelum mendorong mereka keluar dengan hantaman keras. Preman-preman itu kabur terbirit-birit, meninggalkan jejak panik. Bagi Anto, ini bukan sekadar kemenangan kecil. Ini adalah pesan pertama bahwa Agus Gondrong tidak lagi bisa merasa aman. Dan bagi rakyat kecil yang mendengar kabar ini, harapan tumbuh semakin besar. Mereka mulai berbisik di pasar, "Anto sudah melawan balik, mungkin sebentar lagi kita benar-benar bebas." Namun, kemenangan kecil itu juga membawa konsekuensi besar. Agus Gondrong yang mendengar laporan anak buahnya menjadi murka. "Berani benar anak ingusan itu. Kalau dia ingin perang, aku akan kasih perang," teriaknya sambil membanting meja. Malam itu juga, ia bersumpah bahwa pelabuhan akan berubah menjadi medan darah. Di pos jaga, Anto menatap langit malam dengan tenang. Ia tahu badai besar akan segera datang. Tapi kini, ia tidak lagi sendirian. Rakyat kecil ada di belakangnya, dan tekadnya sudah bulat, lebih baik mati melawan daripada hidup dalam ketakutan. Kabar kekalahan dua anak buahnya di gudang membuat darah Agus Gondrong mendidih. Di markasnya yang gelap, ia duduk di kursi besar dengan rokok mengepul di tangannya, sementara anak buahnya berdiri gemetar di sekeliling. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang, matanya menyala penuh amarah. "Satu orang security, bisa bikin kita lari," bentaknya, suaranya menggelegar. Semua menunduk, tak berani membalas.
Agus Gondrong berdiri, menghantamkan botol kaca ke dinding hingga pecah berantakan. Kalau sampai nama kita diinjak-injak di pelabuhan, habislah kita semua. Mulai sekarang, aku tak mau lihat ada satupun dari kalian yang pulang sebelum Anto itu terkapar. Kata-katanya meluncur seperti vonis mati. Para preman hanya bisa mengangguk, meski wajah mereka jelas menunjukkan ketakutan. Di luar markas, suara gaduh malam itu menjadi pertanda bahwa perang kecil akan segera pecah. Puluhan anak buah mulai digerakkan, sebagian menyebar ke dermaga, sebagian lagi ke pasar, bahkan ada yang mengincar sopir truk yang dianggap bersekongkol dengan Anto. Teror mulai dirasakan kembali, kios-kios dipalak lebih kasar, pedagang diancam, dan sopir yang menolak dipukul hingga berdarah. Namun, ada yang berbeda kali ini. Warga yang menjadi korban tidak lagi diam. Mereka berbisik, ini pasti balas dendam karena Anto sudah melawan. Rasa takut masih ada, tapi dalam hati kecil mereka tumbuh keyakinan, selama Anto masih berdiri, harapan belum padam. Mereka mulai saling menguatkan, meski hanya dengan kalimat sederhana seperti, "Sabar, sebentar lagi dia pasti datang." Di sisi lain, Anto sendiri merasakan tekanan semakin berat. Ia melihat rakyat kecil kembali diperas lebih keras dari biasanya. Hatinya bergejolak antara amarah dan tanggung jawab. Agus Gondrong tak hanya ingin menghancurkanku, dia ingin menghancurkan semua orang yang percaya padaku, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Luka-lukanya masih belum sembuh, tapi tekadnya semakin keras. Malam itu, Anto berkeliling diam-diam. Ia mendatangi pedagang, sopir, hingga nelayan, meyakinkan mereka agar tetap bertahan. Aku tahu mereka semakin beringas, tapi itu tanda mereka takut. Percayalah, badai ini akan berakhir. Kata-katanya sederhana, namun cukup untuk menyalakan keberanian kecil di hati orang-orang. Sementara itu, di markasnya, Agus Gondrong menyusun rencana lebih kejam. Ia memutuskan untuk turun langsung ke pelabuhan. Kalau anak itu berani menantangku, biar aku yang hancurkan dia dengan tanganku sendiri, katanya dengan nada dingin. Seluruh anak buah bersorak, meski sorak itu lebih terdengar seperti pemaksaan di tengah rasa gentar. Langkah besar sudah ditentukan. Agus Gondrong akan datang sendiri, membawa seluruh pasukan. Dan bagi Anto, ini berarti satu hal, bentrokan besar tak lagi bisa dihindari. Pelabuhan Bakauheni akan segera menjadi saksi pertarungan antara teror yang sudah berakar lama melawan keberanian seorang penjaga yang berdiri sendiri. Malam itu dermaga Bakauheni dipenuhi hawa mencekam. Lampu-lampu jalan berkelip redup, angin laut membawa aroma asin bercampur bau minyak solar. Di kejauhan, langkah-langkah kaki berat terdengar, puluhan preman mengikuti sosok dengan rambut gondrong terurai, wajah penuh bekas luka, dan tatapan mata yang menusuk seperti pisau. Dialah Agus Gondrong, akhirnya turun sendiri. Para pedagang dan sopir truk yang masih bertahan di dermaga menyingkir perlahan, bersembunyi di balik tumpukan peti dan tiang besi. Mereka tahu malam itu bukan malam biasa, malam itu adalah malam di mana darah bisa tumpah kapan saja. Bisik-bisik lirih terdengar, "Anto, datanglah, jangan biarkan kami sendirian." Anto muncul dari arah lain, langkahnya mantap meski tubuhnya penuh luka lama yang belum pulih benar. Wajahnya tegas, matanya menyala dengan keberanian. Ketika kedua sosok itu bertemu di tengah dermaga, suasana seolah membeku. Hanya suara ombak yang pecah di karang menjadi saksi. "Kau yang namanya Anto?" tanya Agus Gondrong dengan suara serak namun penuh wibawa gelap. "Ya, dan aku tidak akan biarkan kau terus merusak hidup orang-orang di pelabuhan ini," jawab Anto, tegas tanpa getar. Kalimat itu bagai tantangan terbuka. Agus tertawa keras, tawanya menyalak, membuat bulu kuduk meremang. "Berani sekali mulutmu, anak kecil. Malam ini akan jadi malam terakhirmu." Pertarungan pun pecah. Agus Gondrong maju dengan kepalan tangan sebesar batu, menghantam ke arah Anto. Anto mengelak, lalu membalas dengan tendangan keras yang membuat tanah bergetar. Suara benturan tulang dan teriakan keras bergema, membuat orang-orang yang mengintip menutup mulut agar tak menjerit. Namun Anto segera sadar, Agus Gondrong bukan lawan biasa. Pukulan-pukulannya cepat dan berat, seolah ia dilatih dalam kerasnya jalanan sejak kecil. Sekali pukulan ke dada, Anto terhempas ke belakang menabrak peti kayu hingga pecah. Darah segar mengalir dari bibirnya, tapi ia bangkit lagi, menatap dengan api yang tak padam. Orang-orang mulai berbisik, "Dia bangkit lagi." Anto tidak menyerah. Dan bisikan itu berubah menjadi doa-doa lirih. Mereka tahu,
Malam itu bukan hanya pertarungan dua orang, melainkan pertarungan harapan melawan kegelapan. Agus Gondrong semakin marah melihat Anto yang tak kunjung jatuh. Dengan tatapan penuh benci, ia berseru, "Baiklah. Aku akan tunjukkan kenapa semua orang di Bakauheni tunduk padaku." Lalu ia melompat maju dengan seluruh tenaganya, siap menghantam abis lawannya. Dermaga Bakauheni pun bergetar, menyaksikan babak baru pertarungan yang akan menentukan nasib banyak jiwa. Benturan keras kembali terdengar ketika tinju Agus Gondrong mendarat di bahu Anto. Tubuh Anto terhuyung, darah segar mengalir dari pelipisnya. Napasnya tersengal, lututnya bergetar, namun matanya tetap menatap tajam. Ia tahu sekali lagi ia jatuh dan tak bangun lagi, maka malam itu Bakauheni akan jatuh ke tangan kegelapan. Orang-orang yang bersembunyi di balik tumpukan peti kayu mulai tak kuasa menahan tangis. Seorang ibu memeluk anaknya erat sambil berbisik, "Nak, doakan kakak itu kuat. Kalau dia kalah, kita semua habis." Doa-doa lirih pun naik ke langit malam, bercampur dengan suara ombak yang mengamuk. Agus Gondrong terbahak di tengah pertarungan, tawanya kasar dan menakutkan. "Lihatlah, inilah pahlawan kalian, lemah, berdarah, dan akan segera mati di tanganku," teriaknya sambil melangkah mendekat. Namun di balik ejekan itu, sesungguhnya ia mulai heran, kenapa pemuda yang dipukul berkali-kali itu masih bangkit. Anto menghapus darah dari bibirnya, lalu berbisik pelan, "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi malam ini aku bertarung untuk mereka semua. Untuk anak kecil yang takut berjalan di dermaga, untuk para pedagang yang diperas, untuk sopir-sopir yang ditindas. Selama aku bisa berdiri, aku takkan menyerah." Kalimat itu terdengar jelas, menusuk hati setiap orang yang menyaksikan. Tiba-tiba, dari sudut dermaga, seorang kakek tua yang selama ini hanya berdiam mulai bersuara lantang, "Bertahanlah, Nak Anto. Kami semua di sini bersamamu." Suara itu disambut teriakan lain, "Kau tidak sendiri," dan seruan demi seruan mulai menggema. Suasana yang tadinya penuh ketakutan perlahan berubah menjadi kobaran semangat. Agus Gondrong mendengus marah, wajahnya memerah karena merasa wibawanya diremehkan. Ia langsung menyerang dengan pukulan mematikan ke arah kepala Anto. Namun kali ini, dengan sisa tenaganya, Anto menunduk cepat dan membalas dengan hantaman lutut ke perut Agus. Untuk pertama kalinya, sang raja preman itu terhuyung mundur beberapa langkah. Sorak-sorai meledak dari warga yang menyaksikan. Meski tubuh Anto penuh luka dan hampir roboh, semangatnya yang tak padam membuat semua orang percaya, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa preman bisa dikalahkan. Doa-doa berubah menjadi teriakan penyemangat, seolah mereka ikut mengangkat tubuh Anto yang hampir tumbang. Di bawah cahaya lampu dermaga yang berkelip redup, kedua sosok itu kembali berdiri berhadapan. Anto dengan tubuh berlumuran darah, dan Agus Gondrong dengan gengsi yang mulai goyah. Pertarungan belum usai, tapi malam itu jelas, rakyat sudah memilih siapa yang mereka yakini sebagai harapan. Tubuh Anto masih bergetar menahan sakit. Setiap tarikan napas seperti pisau yang menusuk dadanya, tapi matanya tetap menyala. Agus Gondrong yang terhuyung ke belakang mengepalkan tinjunya, wajahnya merah padam karena rasa malu dipermalukan di depan banyak orang. "Kau sudah cari mati, bocah," teriaknya dengan suara menggelegar. Agus melancarkan serangan brutal, tinju, tendangan, hantaman siku, semua diarahkan untuk meremukkan lawannya. Setiap pukulan yang mendarat di tubuh Anto membuat warga menjerit ngeri, beberapa tak sanggup lagi menonton dan menutup wajah. Namun anehnya, di balik rasa sakit itu, Anto justru semakin tenang. Ia mulai membaca pola serangan Agus, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Aku tidak boleh hanya bertahan, kalau aku hanya menunggu, aku akan mati," batin Anto. Dalam hitungan detik, ia mengingat kembali semua pelatihan bela diri dasar yang pernah ia dapat saat menjadi security, bertahan dengan posisi stabil, memanfaatkan tenaga lawan, dan mencari celah kecil untuk menyerang balik. Satu tendangan keras diarahkan ke kepala Anto, namun ia merunduk cepat. Detik berikutnya, Anto menyambar kaki Agus dan menariknya dengan keras. Tubuh besar sang preman roboh menghantam tanah, suaranya menggema keras di dermaga. Sorak-sorai warga meledak, malam itu untuk pertama kali mereka melihat Agus Gondrong jatuh. Namun Anto tak berhenti, ia tahu, jika memberi waktu, Agus akan bangkit lebih beringas. Dengan sisa tenaga, Anto melepaskan pukulan demi pukulan ke wajah dan dada lawannya. Setiap hantaman bukan hanya tenaga,
melainkan amarah dan luka hati rakyat yang selama ini diperas dan diinjak-injak. Agus meraung, berusaha menangkis, tapi tubuhnya mulai kehilangan kendali. Warga yang menyaksikan seakan larut dalam pertempuran itu. Mereka berteriak serentak, menyebut nama Anto berulang-ulang. Suara mereka menjadi irama yang mendorong semangat sang pemuda untuk terus berdiri meski tubuhnya penuh darah. Dermaga yang dulu hanya dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi panggung perlawanan. Agus Gondrong, dengan wajah bengkak dan napas terengah, memandang Anto dengan tatapan liar. Kau bukan siapa-siapa. Kau tak pantas menjatuhkanku, teriaknya sambil bangkit sempoyongan. Tapi di balik teriakan itu, jelas ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan, ketakutan. Di bawah cahaya bulan, Anto berdiri tegak, walau tubuhnya hampir rubuh. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi malam ini aku berdiri untuk semua orang di sini. Dan itu membuatku lebih kuat dari preman sepertimu. Suara lantangnya membuat seisi dermaga bergetar, sementara pertarungan mencapai titik balik yang menentukan. Agus Gondrong berdiri dengan sisa tenaga, tubuhnya penuh luka dan darah yang menetes dari sudut bibirnya. Ia masih mencoba mempertahankan wibawa, menegakkan dada seolah dirinya tak terkalahkan. Tapi sorot matanya sudah goyah. Untuk pertama kalinya, sang penguasa pelabuhan itu merasa nyawanya terancam di hadapan seorang security yang dulu ia remehkan. Anto, meski tubuhnya juga babak belur, menyalakan tekad terakhir. Nafasnya terengah, dada naik turun cepat, namun ada kobaran api di matanya. Suara warga yang berteriak namanya bergemuruh di belakang, memberi kekuatan. Malam ini, semua harus berakhir, bisiknya pada dirinya sendiri, sambil menggenggam tinjunya dengan erat. Dengan gerakan kilat, Agus melompat maju, berusaha memberikan pukulan pamungkas. Tinju besarnya melesat ke arah wajah Anto, tapi kali ini pemuda itu sudah siap. Ia memiringkan tubuh, menepis pukulan, lalu membalas dengan hantaman keras ke rahang lawannya. Suara tulang beradu terdengar jelas, membuat warga bersorak histeris. Agus terhuyung mundur, wajahnya terangkat ke langit, tubuhnya hampir roboh. Namun egonya menolak menyerah. Dengan amarah terakhir, ia mengerahkan seluruh sisa tenaga, menyerang membabi buta. Anto menghindar, menangkis, hingga menemukan celah yang selama ini ia tunggu, dada Agus terbuka tanpa perlindungan. Dalam satu gerakan cepat, Anto memutar tubuh dan menghantam ulu hati Agus dengan pukulan sekuat tenaga. Suara keras terdengar, disusul tubuh besar sang preman terangkat sedikit ke udara sebelum terjatuh menghantam tanah. Hening sesaat menyelimuti dermaga, seakan waktu berhenti. Agus Gondrong terbaring tak berdaya, napasnya tersengal, matanya kosong menatap langit malam. Kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh bersama tubuhnya yang tak lagi mampu bangkit. Warga menatapnya dengan campuran lega dan tak percaya. Sosok yang selama bertahun-tahun menakuti mereka akhirnya tumbang. Sorak-sorai pecah, begitu keras hingga bergema di seluruh pelabuhan. Nama Anto dielu-elukan, suaranya bercampur dengan tangisan haru warga yang akhirnya merasakan arti kebebasan. Mereka berlari menghampiri, mengangkat Anto dengan penuh kebanggaan meski tubuhnya penuh luka. Malam itu, pelabuhan Bakauheni berubah dari sarang ketakutan menjadi simbol keberanian. Di sudut dermaga, beberapa anak buah Agus Gondrong yang tadinya menyaksikan dengan wajah tegang kini memilih mundur, menyadari kekuasaan tuan mereka telah berakhir. Sementara itu, Anto menatap tubuh Agus yang tergeletak tak berdaya, lalu berbisik lirih, inilah akhir dari teror yang kau ciptakan, Bakauheni bebas malam ini. Fajar menyingsing perlahan, sinarnya menembus celah-celah pelabuhan yang semalam menjadi saksi pertarungan sengit. Udara pagi membawa ketenangan yang baru, menggantikan ketakutan yang selama ini menyelimuti Bakauheni. Di dermaga, tubuh Agus Gondrong sudah dibawa aparat, sementara nama Anto bergema di setiap sudut pelabuhan. Warga berkumpul, menatap pria itu dengan penuh rasa hormat dan haru. Anto berdiri di tengah kerumunan, wajahnya penuh luka dan lebam, namun matanya berbinar dengan keteguhan hati. Ia menatap laut yang tenang, seakan menemukan makna baru dari pengorbanan yang ia lakukan. Ini bukan kemenangan untukku, ucapnya lirih, ini kemenangan untuk kita semua. Kalimat itu membuat warga menangis, sebagian berlutut dan menggenggam tangannya dengan rasa syukur. Seorang ibu tua maju dari kerumunan, mendekati Anto sambil membawa anak kecilnya. Dengan air mata yang mengalir, ia berbisik, "Terima kasih, nak, anak-anakku bisa hidup tanpa rasa takut lagi." Anto menunduk,
menepuk bahu sang anak, merasakan kehangatan yang selama ini hilang dari pelabuhan tersebut. Suara azan subuh yang masih menggema dari kejauhan semakin menambah suasana syahdu. Para nelayan yang bersiap melaut mengibarkan tangan, menyambut hari baru dengan semangat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pelabuhan itu terasa hidup, damai, dan bebas dari bayang-bayang kegelapan. Namun di balik sorak-sorai itu, Anto hanya bisa tersenyum tipis. Ia tahu, perjuangan melawan kejahatan tak akan pernah benar-benar selesai. Preman seperti Agus Gondrong mungkin telah tumbang, tetapi selalu ada kemungkinan munculnya bayang-bayang baru. Meski begitu, Anto bertekad untuk selalu menjaga pelabuhan ini, meski hanya sebagai seorang security. Aparat kepolisian yang datang kemudian memberikan penghormatan kepada Anto. "Kau bukan hanya security," kata seorang perwira, menyalaminya erat. "Kau adalah penjaga kehormatan Bakauheni." Kata-kata itu membuat dada Anto terasa hangat, meski hatinya tetap rendah hati. Ia menolak disebut pahlawan, karena baginya, pahlawan sejati adalah rakyat yang berani melawan ketakutan. Hari itu ditutup dengan syukuran kecil. Warga bergotong royong memasak, anak-anak berlarian di sekitar dermaga dengan wajah ceria. Senyum mereka menjadi simbol kemenangan yang lebih indah daripada apapun. Pelabuhan Bakauheni kini bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan rumah bagi harapan dan masa depan. Dan ketika matahari pagi menyinari wajah Anto, ia berdiri tegap dengan seragamnya yang sederhana. Hatinya berbisik, "Aku hanya seorang penjaga. Tapi selama aku di sini, Bakauheni tak akan pernah jatuh ke tangan siapapun lagi."